Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar Indonesia. Kembali lagi dengan TGP, The Career Podcast SMK PGRI Sukamambag. Sekolah di Kampung Prestasi Segunung. Bersama saya Herlinda. Pada episode ini saya akan berbincang-bincang mengenai seputar eskul pecinta alam Jejak Simpul Timur SMK PGRI Sukamambag. Nah, untuk teman-teman, perlu diketahui oleh teman-teman bahwa pembuatan podcast ini sudah mematuhi prokes dan insya Allah akan aman dari COVID. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh bintang tamu. Bintang tamu kali ini adalah salah satu alumni SMK PGRI Sukamambag dan sekarang beliau menjadi pembina eskul pecinta alam Jejak Simpul Timur ini. Beliau adalah Kak Alvin. Halo Kak. Halo juga. Kak Alvin, selamat datang di The Great Podcast. Iya, sama-sama. Terima kasih juga nih udah diundang ke sini ya. Iya. Oke, Kak Alvin. Jadi di sini kita akan menguak lebih dalam tentang eskul pecinta alam Jejak Simpul Timur ini. Oke, siap. Nah, awal-awal nih untuk sebelum kita menguak lebih dalam lagi, alangkah baiknya nih kita tahu apa sih eskul pecinta alam Jejak Simpul Timur ini nih. Oke. Bisa dijelaskan nggak Kak? Di bidang kepecinta alaman ya. Iya. Itu ada yang namanya OPA. Opa. Bukan OPA Korea, bukan. Itu OPA singkatan dari Organisasi Pecinta Alam. Itu mencakup seluruh dunia. Nah, ini ada dibagi lagi menjadi 2. Ini setahu saya ya. Itu ada Sispala dan ada Mapala. Nah, untuk Sispala ini untuk siswa pecinta alam, singkatan dari siswa pecinta alam. Nah, kalau untuk Mapala sendiri itu untuk mahasiswa pecinta alam. Jadi disingkat Mapala gitu. Berarti kita Sispala ya. Di kita itu Sispala. Namanya juga Jejak Simpul Timur, Sispala kita. Nah, Sispala Jejak Simpul Timur itu merupakan ekstrakurikuler yang menghususkan diri pada pembinaan dan pengembangan bakat, minat dan kreativitas siswa dalam kecintaan dan kepedulian akan kelestarian lingkungan beserta tantangannya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa Jejak Simpul Timur itu merupakan suatu wadah penyaluran sekaligus pengembangan minat dan bakat siswa SMK PGRI Sukamakmur di bidang kepecinta alaman. Saya rasa itu. Sudah jelas itu. Yeah. Nah, untuk ini Kak, sejarah atau kapan sih dibentuknya eskul pecinta alam Jejak Simpul Timur ini Kak? Nah, sejarah dulu ya. Iya. Nah, sejarahnya awalnya dulu iseng-iseng. Sebenarnya iseng-iseng berhadiah itu. Ya, iseng-iseng. Jadi iya kayak Ciki Jaguar ya. Nanti dapat jam ya kan? Oh enggak. Iseng-iseng awalnya iseng-iseng kita ngerencanain yuk main yuk ke gunung sana katanya gitu kan. Kita ngedaki ikut-ikutan aja kayak yang lain gitu kan. Nah, kita iseng-iseng ternyata kita berangkat sekitar 21 orang terdiri dari Dewan Guru juga ya. Beserta siswa sini juga, siswa SMK PGRI Sukamambag. Nah, di sana itu kita malam-malam kan bikin api unggun tuh kan. Bikin api unggun, kita ngobrol-ngobrol. Nah, tercetuslah ide dari salah satu alumni kita juga, dari salah satu siswa dulunya ya, siswa di sini. Gimana kalau kita bikin organisasi pecinta alam gitu, kata dia. Nah, makanya sekarang terbentuklah Jejak Simpul Timur gitu kan. Dulu Jejak Simpul Timur itu lahirnya pas ngobrol itu kan malam-malam itu kan pada tanggal 18 Februari 2018. Sekitar 4 tahun. Udah lama ya Kak? Udah 4 tahun. Alhamdulillah. Ya, waktu itu diprakarsai oleh 21 orang tadi. Ya, seperti itu. Jadi awal-awal iseng-iseng tapi bisa jadi eskul di SMK ini, salah satu eskul di SMK PGRI Sukamambag. Gitu. Oke. Nah, kenapa sih Kak dinamakan dengan Jejak Simpul Timur? Nah, pada saat tanggal 18 itu awalnya bukan Jejak Simpul Timur namanya justru, tapi Peta Alam. Peta Alam. Ya, itu singkatan dari pecinta alam ya, pecinta alam. Cuman atas dasar pandangan yang sama, kebutuhan yang sama, cita-cita yang sama, ada beberapa sebab juga gitu kan, beberapa alasan yang tidak bisa saya sebutkan di sini gitu kan. Maka anggota Peta Alam waktu itu sepakat buat mengganti nama menjadi Jejak Simpul Timur. Seperti itu. Jadi sampai saat ini namanya masih sama, Jejak Simpul Timur. Nah, ini kan ada 3 kata Kak. Jejak Simpul Timur, bisa dijelaskan nggak Kak?
Jejak Simpul Timur, 3 kata ya kan? Iya. Jejak Simpul Timur. Jejak, kalau jejak itu kan bekas ya kan, bekas jalan misalkan. Kalau istilah bahasa Sundanya itu tapak, Tapak ya. iya tapak. Jejak itu kan emang jejak ya kan. Kalau simpul itu kan tali temali yang nggak ada putusnya gitu kan, simpul kan, kesana kesini kan belibetnya gitu. Kalau timur itu emang keberadaan kita itu di wilayah timur. Jadi suatu, kalau diartikan suatu jejak persaudaraan gitu kan. Kalau persaudaraan ke semacam tali temali tadi kan, nggak ada putusnya gitu kan. Nah, jadi suatu jejak persaudaraan yang ada di wilayah Bogor Timur, kayak gitu sih. Nah, jadi jejak Simpul Timur ini masih bersangkutan Iya. dengan daerah Iya masih. timur ini ya, Iya Kak? masih. Oke. Nah, untuk kegiatan di eskul ini Kak, apa aja Oke. kegiatannya? Untuk kegiatannya kita ada 2. Ada Ada 2, yang pertama kegiatan di indoor dan kedua ada di outdoor. Nah, kalau di indoor sendiri kita pembelajarannya melalui materi, kita belajar di dalam ruangan Oh, gitu. jadi eskul pecinta alam ini juga ada materinya ya, Kak? Tentu, iya tentu. Jadi nggak langsung praktek di luar, di dalam pun harus ada pembelajaran juga. Nah, kegiatan outdoor-nya baru itu suatu pengaplikasian atau praktek apa yang diajarkan di dalam ruangan tadi. Nah, setelah belajar di ruangan baru dipraktekkan di luar gitu. Masih bersangkutan juga ya, Kak? Iya, masih bersangkutan. Nah, Kak, untuk tempat nih, Kak Alvin pernah mengunjungi tempat mana aja nih yang sudah dikunjungi? Sebenarnya gak banyak sih, gak banyak. Kita terlebih sekarang pandemi juga kan ya, Iya. jadi dibatasi. Pertama waktu itu sekitar tahun 2020 kalau nggak salah, 2020 kalau enggak 2021 gitu kan. Kita pertama ke Puncak Kencana Masih daerah mana? daerah Puncak Bogor, masih Bogor juga. Terus ke Gunung Batu juga, daerah Sukamakmur, itu mah dekat dengan daerah kita. Terlebih dari gunung-gunung juga, ke goa-goa juga kita pernah gitu kan, cuman ya terbatas gitu. Nah, untuk gua ini Kak, gua mana aja nih yang sudah dikunjungi? Kalau yang nggak asing pasti di sini Gua Garunggang sih. Gua Garunggang pernah kita cuman nggak hanya kita numpang selfie, numpang foto gitu kan, berangkat foto pulang upload cis kan, nggak gitu juga. Kita datang, kita tanya-tanya juga sejarahnya kayak gimana, ke pengelolanya gitu kan, kita tanya sejarahnya gimana, awal mulanya terbentuk tempat ini gitu kan, kita juga tanya-tanya. Jadi selain mencari pengalaman, Iya, pengetahuan iya juga tentu. dicari. Kita ngapain jalan ke sana kalau nggak pulang nggak bawa bekal gitu kan, nggak bawa ilmu gitu. Nah, tadi kan tempat yang sudah dikunjungi. Nah, ini Kak, tempat yang ingin dikunjungi tetapi belum bisa tercapai. Pelaminan. Pelaminan. Ya kan, bercanda. Ya siapa sih orang yang nggak mau ke pelaminan kan, orang juga semua mau. Tapi itu nantilah, beda. Pada waktunya. Ya beda obrolan itu, beda Oke, obrolan. beda tema. Iya beda tema. Kalau tempat yang pengen dikunjungi tapi belum tercapai, banyak sih sebenarnya, banyak. Cuman untuk sementara ini kita sepakat di wilayah Bogor saja. Kalau misalkan di wilayah Bogor sudah terjejaki, bisa langsung naik level, bisa kita terjun ke Jawa Barat gitu kan, se-Jawa Barat. Syukur-syukur sedunia. Amin, sedunia. Se-Indonesia aja dulu gitu kan, Se-Indonesia dulu. se-Indonesia, mudah-mudahan itu jangka panjang sih. Amin. Jangka Jadi panjang. untuk jangka pendeknya masih di daerah Bogor Timur ini ya Kak. Iya, Untuk di jangka Bogor. panjangnya di Indonesia. Ya, mudah-mudahan sih. Amin, amin. Nah Kak, untuk anggota saat ini, anggota eskul pecinta alam JST ini ada berapa sih? Anggota sekarang terbilang sedikit dari tahun-tahun kemarin, karena seleksi alam juga kan ya, seleksi alam. Kalau pas awal-awal pendaftaran itu emang agak banyak, sekitar 30 sampai 40, cuman seleksi alam ujiannya banyak, ya sekarang berkurang. Jadi sekarang sekitar 10 sampai 15. 10 sampai 15. Jadi malah menurun ya Kak? Iya, malah menurun. Itu hukum alam sih, udah biasa. Udah biasa sih. Nah, untuk prestasinya nih Kak, prestasi eskul pecinta alam Jejak Simpul Timur ini. Oke. Untuk prestasinya juga terbilang sedikit, karena di bidang pecinta alam ini jarang sekali ada pihak yang mengadakan lomba di bidang pecinta alaman. Kalau pramuka kan banyak tuh lomba, sepak bola ya kan, kalau badminton, eskul lain kan banyak gitu kan. Kalau misalnya pecinta alam itu lebih ke berkegiatan bareng gitu, bisa latihan gabungan, bisa misalkan
ngopi bareng nih di atas gunung sini misalkan, ayo rencanain kayak gitu misalkan, kongres nih dengan tema kongres ngawangkung tuh beres-beres ya kan gitu. Ada juga kayak gitu, bukan bersifat lomba, tapi kita juga pernah, dulu ikutan lomba, mendapat kejuaraan juga. Yang pertama itu juara harapan 1 di Linggih Alam Adventure Game pada Juara tahun harapan 1. ya pada tahun 2018 kalau nggak salah. Terus yang terakhir juara harapan 2 di AHC Almerconia Hiking Competition itu tahun 2019. Oke, jadi 2018, 2019 jadi Iya berturut-turut ya Kak berturut-turut. prestasinya. Iya. Tapi ke sekarang-sekarang belum ada sih. Iya. Untuk jadwalnya nih Kak, jadwal pelaksanaan eskulnya kapan? Jadwal pelaksanaan eskul seperti biasa. Kita di hari Sabtu setelah zuhur. Kalau nggak jam 1-an lah. Oke, jadi Jam setiap hari 1-an. Sabtu jam 1. Iya. Nah Kak, ada gak sih syarat untuk menjadi anggota eskul pecinta alam ini? Syaratnya cuma satu sih. Satu, apa Iya. tuh? Hanya kemauan aja deh. Kemauan aja. Iya. Kemauan, niat, pengen ikutan, ya bisa masuk. Bisa masuk. Karena gini, ada ini bukan kata-kata saya. Iya. Ada banyak orang yang bilang di luar sana, ini bukan mau nyombong atau apa, bahwa eskul ini eskul termahal. Kenapa tuh bisa dikatakan? Karena kenapa dikatakan mahal? Outfit penampilan dari atas sampai bawah itu bisa terbilang, bisa terhitung gitu. Nah, sekali kegiatan aja, yuk kita berangkat ke tempat ini, kita ngadain explore di tempat ini. Sekali berangkat transport, belum makannya, konsumsinya, belum dana lain-lain, dana tak terduga ya kan. Itu sekali kegiatan aja bisa ya lumayan gitu, ya kan. Belum dari bawa-bawaan kita, penampilan kita itu. Cuman jangan sampai itu jadi patokan bahwa kita nggak bisa masuk pecinta alam nih karena mahal nih. mahal ya gitu. Itu enggak, itu salah sih sebenarnya. Pokoknya harus mau dulu, niat dulu. Yang paling utama itu Iya, kemauan ya kemauan. Kak. Pasti ada jalannya. Iya, nanti jalan keluarnya kita atur bareng-bareng setelah masuk gitu. Nah, tadi kan masalah outfit nih. Yang dipakai Kak Alvin ini baju apa nih? Ini baju dipakai setiap pertemuan sih. Pertemuan di rapat, di pertemuan formal ya. Di ruangan gitu, maksudnya nggak dipakai ngedaki atau apa, enggak. Itu ada lagi baju lain. Oh, ada lagi. Ada. Baju kayak gimana tuh Kak? Lebih ke kaos sih. Kaos. Lebih t-shirt gitu, enggak kemeja kayak ini, enggak. Baik Kak. Nah, untuk ada gak sih Kak histori atau cerita yang gak bisa dilupain nih? Yang nggak bisa dilupain. Ini yang baiknya atau yang nggak baiknya nih? Yang gak baiknya dulu. Soalnya saya sukanya yang happy ending. Tapi sekarang sad ending ya. Oke, sekarang kita ngikutin bintang tamunya aja. Oke. Kita cerita yang gak baiknya dulu. Yang baiknya ya. Yang baiknya dulu. Kita pernah waktu itu pertama mendaki itu ke Puncak Kencana tadi. Itu kalau perdana kan safety-nya belum matang, persiapannya belum matang, kita belum tahu apa-apa kan. Nah, pada saat itu kita kekurangan konsumsi, kekurangan air minum atau makanan atau snack gitu kan. Ternyata ada di atas, di samping tenda kita itu ada teman pendaki juga yang ada di daerahnya maksudnya dia dari Cisarua Bogor. Jadi dia nanya-nanya kenapa nih? Ya udah ini aja bagi 2 kali ya. Itu kan ternyata gini di atas gunung itu semuanya bukan orang asing gitu loh. Ternyata bukan orang asing, ternyata kita berasa saudara banget kalau udah di atas gitu. Enggak masing-masing Iya, enggak masing-masing. Nampak malahan dari malam misalkan dari maghrib sampai jam 3 misalkan ya, itu semua berbaur. Kumpul bareng dari daerah sini banyak organisasi semua jadi gabung. Di depan api unggun sambil gitaran ngobrol-ngobrol, banyak saudara. Enak ya. Jadi jangan ketakutan kalau di atas gunung bisa mati kelaparan, enggak. Karena banyak saudara. Itu yang baiknya gitu loh. Nah, yang itunya, yang gak baiknya. Yang gak baiknya paling lebih ke horor. Apa tuh? Lebih horor. Karena setiap bukan setiap kegiatan sih, pasti aja dari salah satu kegiatan ada kejadian yang nggak diinginkan juga sih gitu kan. Tapi kita nggak tahu kan itu bakal terjadi atau enggak. Tapi anehnya itu lebih ngarah ke saya mulu. Mungkin karena mentang-mentang saya yang ngajak anak-anak gitu kan. Mungkin karena Kak Alvin yang pembinanya iya, gitu. Mungkin juga karena saya ngajak anak-anak jadi ngarahnya ke saya mulu. Jadi dia tuh istilahnya si penunggunya itu ngeliatin. Cuman pastinya dia juga ada maksud tertentu, kebaikan juga kan. Karena
ada anggota kita juga yang bisa lah ngerti di bidang itu, dia bilang ini lebih ke ngingetin kebersihan aja sih katanya gitu. Oh, Jadi cuma ngingetin aja, enggak oh, maksud jadi nakut-nakutin enggak gitu. dia muncul Iya. mengingatkan supaya bisa menjaga tempatnya gitu Iya ya. gitu, iya. Kita datang bersih, pulang harus bersih gitu Oh loh. iya iya Jadi begitu. gitu. Oke, Kak. Jadi Jadi sampai ya kalau cerita dikit dulu sampai kaget juga sebenarnya. Kenapa kok pas dulu itu yang lihat itu cuma 2 orang. Saya sama teman saya Arif ada kan, alumni sini juga, alumni SMK PGRI. Dia bilang gini, di samping tenda, saya nggak ngeh kan ya, saya nggak tahu. Justru yang lihat duluan itu dia. Kata dia gini, kalau di organisasi kita kan bilangnya bang, kalau ke laki-lakinya, kalau ke ceweknya teteh. Dia bilang gini, bang itu apaan katanya? Rif ke tengah ke tengah. Saya nggak bilang ke anak-anak, wah ada ini, enggak. Saya bilang ke tengah, istighfar aja istighfar, gitu kan. Nah setelah itu udahlah anggap biasa aja nggak ada apa-apa. Nah setelah itu saya berdiri, ternyata lebih deket, lebih deket. Nah yang kedua itu Arif nggak lihat, teman saya nggak lihat, yang lihat cuma saya aja. Yang kedua kali, awalnya itu lihat sekitar 10 meter, yang tadi pas awal pas ngeliat. awal-awal Ya yang kedua ternyata lebih makin deket, deket ya makin deket kira-kira ya. 5 meter lah, 5 meter dari tenda. Kan kaget tuh kan. Ternyata si teman saya yang satu lagi dia kan bisa ya ngerti di bidang kayak gitu, katanya dia cuma ngingetin aja gitu, cuman lebih ke kebersihan aja, Jadi gak maksud nakut-nakutin. ingetin buat menjaga tempatnya, Iya, menjaga kebersihan gitu. iya. Nah Kak, tadi kan Kak Alvin bilang kalau cowoknya dibilang abang, ceweknya dibilang teteh. Berarti eskul ini enggak khusus cowok dong? Ya enggak lah, Oh, tentu enggak. enggak semua eh, baik laki-laki atau perempuan itu bisa masuk. Jangan punya pikiran pecinta alam mendaki nih treknya nanjak harus punya badan kuat, enggak, Cewek justru juga malah bisa. kebanyakan cewek di Oh, luar sana itu kebanyakan. banyakan cewek. Iya. Jadi ya perempuannya jangan kalah sama cowok kan, sama aja kan sebenarnya, itu tergantung niat kita mau apa enggaknya gitu kan, bukan tergantung laki-laki atau cowoknya, laki-laki atau perempuannya. Ada juga cewek. Ada juga ceweknya. Nah Kak, eh, itu tuh pengalaman yang kayak gitu Kak Alvin berapa kali sih kejadian pengalaman itu yang dialami oleh Kak Alvin? Kalau disebut berapa kali saya nggak tahu, cuman sering. Kalau disebut berapa kali saya nggak pernah hitung, maksudnya nggak inget ya kan, cuman sering sih. Cuman saya tahu maksudnya itu demi kebaikan kita juga, Jadi kan bukan maksud memang di setiap tempat itu selalu ada pasti. penunggunya. Rumah kita juga pasti ada kan, cuman kita nggak tahu aja gitu. Kita sendiri penunggunya. Ya iyalah, rumah kita sendiri ya kita penunggunya. Yang masa Iya, tetangga gitu. iya. Oke. Nah Kak, harapan kedepannya untuk eskul pecinta alam jejak simpul timur ini. Harapan kedepannya bisa pastinya bisa lebih maju ya kan, bisa lebih berkembang lagi. Sekarang kita di divisi kita ada 2 divisi nih, ada hutan gunung sama survival atau bertahan hidup di dalam hutan ya. Nah syukur-syukur nanti kedepannya bisa membuka divisi baru atau jenis baru gitu kan, bisa rafting atau camping, itu mudah-mudahan sih. Amin. Oke Kak Alvin, baik mungkin sampai di sini kita bincang-bincang seputar tentang eskul pecinta alam Siap, jejak simpul timur ini. siap, Terima kasih banyak Kak Alvin siap. sudah meluangkan waktu Ya, di saya juga terima kasih PGRI nih podcast ya. ini. Saya juga Iya terima Kak. kasih udah diundang ke sini. Ini merupakan suatu kehormatan ya buat saya. Diundang ke podcast yang luar biasa ini gitu. Oke, Kak. Nah, sebelum saya mengakhiri podcast kali ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi prokes yang telah ditetapkan. Dengan begitu, semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu terlindungi oleh segala penyakit. Mungkin itu saja. Saya Herlinda selaku host mengucapkan terima kasih sudah menonton dan jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya yang pastinya akan lebih seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam